Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutiara Putriawira dari Universitas Negeri Padang, jurusan akuntansi. Pada kali ini saya ingin bahas bab yang berjudul tentang organisasi bisnis. Pada bab organisasi bisnis ini, saya ingin bahas 4 hal. Yang pertama ada pengertian perusahaan atau organisasi perusahaan. Yang kedua ada bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang ketiga ada pendaftaran perusahaan. Dan yang keempat ada SIUP. Yang pertama, pengertian perusahaan atau organisasi perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara RI dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Yang kedua ada bentuk-bentuk organisasi bisnis. Bentuk-bentuk organisasi bisnis ini terdiri ada 5. Yang pertama ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah salah satu perusahaan perorangan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Yang kedua ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata menurut pasal 1618 KUH Perdata. Persekutuan perdata adalah sebuah perjanjian yang melibatkan 2 orang atau lebih untuk memasukkan suatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga ada persekutuan firma atau FA. Menurut pasal 16 KUH Dagang, persekutuan firma adalah setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Yang keempat ada persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan, tetapi sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap persekutuan komanditer. Yang kelima ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal besar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Yang keempat ada pendaftaran perusahaan. Wajib daftar perusahaan diadakan dengan tujuan yang pertama melindungi perusahaan yang jujur. Yang kedua, melindungi masyarakat atau konsumen. Yang ketiga, mengetahui perkembangan dunia usaha. Yang keempat, memudahkan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan. Dan yang kelima ada SIUP. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP, kecuali perusahaan yang dibebaskan, yaitu yang pertama ada cabang atau perwakilan perusahaan. Yang kedua, izin diperoleh dari Departemen Teknik dan tidak melakukan kegiatan perdagangan. Yang ketiga, perusahaan produksi. Yang keempat ada perjan dan perum. Yang kelima ada perusahaan kecil perseorangan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bab organisasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.